Halo Leo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Seperti yang kalian tahu, aku orangnya suka langsung to the point ya. Cuma kalau aku lihat di kolom komentar biasanya ada yang mungkin baru pertama kali nonton reading ya, tarot reading. Jadi mungkin aku akan ngejelasin sedikit tentang general reading ya. Jadi general berarti untuk umum ya, untuk banyak orang. Jadi nggak untuk satu spesifik orang aja gitu ya. Jadi kalau misalnya resonate, tolong ambil yang positif-positifnya aja ya. Dan kalau memang ada yang ngerasa nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Dan kalau misalnya ada sepatah dua kata yang aku katakan yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, aku mohon maaf ya, karena tarot itu bukan untuk anak-anak ya. Jadi tarot itu untuk orang yang kuat gitu hatinya ya. Jadi bukan untuk orang yang hatinya lemah gitu. Jadi tarot ini bukan seperti dongeng gitu ya. Karena di dalam kartu tarot itu sendiri ada energi-energinya yang negatif juga banyak gitu ya. Misalnya the Tower, the Moon, the Devil, Seven of Swords, seperti itu ya. Jadi banyak gitu. Jadi nggak semuanya hanya pelangi, the sun, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar menyikapi tarot ya. Dan juga karena ini reading untuk sebulan, jadi mungkin gak akan resonate sekarang, tapi mungkin resonate-nya nanti minggu depan mungkin ya, atau mungkin di akhir bulan seperti itu. Dan kalian harus tahu bahwa di reading aku tuh gak ada judgment ya. Jadi tidak semua orang itu sama ya. Misalnya kalau Aries itu sendiri ada berapa tipe Aries ya, misalnya ada 5 tipe gitu. Jadi sama juga dengan zodiak lainnya juga ada 5 tipe. Jadi tidak semua Aries itu baik, ada yang jahat juga, ada yang nakal juga gitu. Ada yang hatinya keras juga, seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi tidak bisa disamakan semua Aries itu sama gitu ya. Jadi semua zodiak juga sama. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang jahat gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang tuh punya birth chartnya yang beda-beda ya. Jadi Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiternya itu beda-beda ya. Bahkan untuk anak kembar sekalipun itu beda jam aja udah beda juga gitu ya. Birth chartnya ya. Kalau misalnya kamu merasa nggak resonate dan kamu hanya ingin reading untuk diri kamu sendiri, kamu bisa jadwalin private reading sama aku ya. Dan informasinya bisa kalian lihat di description box di bawah ya. Aku udah tulis di bawah. Oke, kita langsung aja ke readingnya ya. Oke Leo, langsung aja ke reading kamu ya. Di sini aku lihat di bulan ini kamu lebih banyak fokus ke spiritual mental kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu lebih banyak merenung ya, lebih banyak berdoa ya. Dan kamu di sini ingin lebih mendekatkan diri pada Tuhan seperti itu ya. Aku lihat di sini beberapa dari Leo juga mungkin lebih suka menyendiri ya. Mungkin ini proses healing kamu ya. Jadi kamu ingin healing dari segala drama hidup kamu ya. Kalau aku sih biasanya kalau aku lagi mau healing atau relaksasi, aku sukanya pergi ke pantai ya, dengerin suara ombak gitu. Rasanya kayak menyenangkan sekali gitu ya.
perasaan aku jadi lebih tenang gitu. Atau mungkin kamu bisa yoga di rumah ya, sambil puterin lagu-lagu meditasi ya, suara-suara alam misalnya ya, di YouTube kan banyak tuh ya. Atau kamu tipe yang gimana tuh Leo? Kalau lagi refreshing itu biasanya kamu sukanya apa? Saran aku Leo, kalau memang kamu merasa saat ini lagi down, sedih, lebih baik kamu banyak-banyak berdoa ya. Mungkin setelah kamu berdoa, kamu bisa lebih tenang ya. Atau mungkin kamu bisa cari teman atau saudara gitu ya, orang tua yang bisa kamu percaya gitu ya. Jadi cari teman curhat yang bisa mendengarkan pendapat kamu seperti itu ya. Karena kadang dengan curhat juga itu justru bisa membuat kita menjadi lebih sedikit tenang gitu ya. Jadi beban yang kamu rasakan bisa sedikit ringan gitu ya. Ada orang yang bilang katanya, kalau lagi ada masalah kenapa sih harus curhat ke tarot reader gitu ya. Tapi mereka gak tahu sebenarnya kadang justru kalau kamu curhat sama orang yang kamu gak kenal gitu ya, tapi kalau orang itu benar-benar profesional dan tahu apa yang dia lakukan gitu ya, dia mengerti semua itu, justru akan lebih baik gitu ya, akan lebih nyambung gitu ya. Kalau misalnya kamu curhat soal masalah kamu gitu, dan lagi pula dia kan gak kenal sama kamu, jadi rasanya apa ya, biasanya kan kalau kita mau curhat sama orang yang kita kenal juga kadang kita suka apa ya, malu gitu ya. Gak mungkin kita mau ceritain masalah kita, masalah pribadi ke orang gitu ya. Apalagi kalau untuk curhat ke orang-orang terdekat tuh rasanya kayak malu-maluin gitu ya. Tapi justru kalau misalnya kita bisa curhat sama tarot reader atau orang yang mungkin kita nggak kenal tapi dia tahu segalanya, itu justru dia bisa membantu kita mungkin mencari solusi yang baik gitu ya. Karena kadang katakanlah gengsi atau malu gitu ya, kalau mau curhat masalah pribadi ke saudara atau teman juga kayaknya apa ya, apalagi kalau lebih parahnya lagi kalau kita curhat sama orang yang nggak bisa dipercaya gitu ya, malah rahasia kita itu diumbar-umbar, itu kan bahaya juga gitu ya. Lebih baik cerita ke tarot reader ya, atau mungkin orang lain yang bisa kamu percaya gitu ya. Ya mungkin memang kita nggak kenal secara langsung, tapi dia bisa ngerti kita dan ngasih saran-saran yang bagus, seperti itu menurut aku itu lebih worth it ya. Oke, lanjut lagi di sini aku lihat di bulan ini untuk Leo mungkin kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri ya, me time seperti itu. Jadi ambil waktu sebentar untuk istirahat dari rutinitas kamu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan tubuh kamu tuh untuk kerja keras, selalu harus tepat waktu, harus apa gitu ya. Jadi tubuh kamu itu juga butuh refreshing seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau HP itu harus dicas juga ya, biar energinya tuh bisa full lagi gitu ya. Kalau aku lihat di sini, apapun masalah atau tantangan hidup kamu, semuanya akan baik-baik aja ya. Kamu akan baik-baik aja karena ada orang-orang di sekitar kamu tuh yang sebenarnya mereka care sama kamu ya. Jadi mereka selalu mendukung kamu ya. Mungkin ada beberapa orang yang gak suka sama kita. Mungkin orang itu mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tanpa sengaja menyakiti hati kamu, perasaan kamu ya. Tapi orang seperti itu ya jangan didengerin gitu ya. Jadi dicuekin aja.
Anggap saja mereka tuh emang energi-energi negatif yang gak mau kamu tuh bahagia ya. Jadi lebih baik kamu dengerin aja orang-orang yang peduli sama kamu ya, seperti itu. Jadi cuekin aja orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu, seperti itu ya. Itu saran aku. Ya, kita berdoa aja semoga orang-orang itu bisa cepat sadar ya, dan gak akan mengganggu kamu lagi ya. Jadi cara kamu menjauh atau pergi dari orang-orang negatif itu sudah betul ya. Atau mungkin ada orang yang suka bohong di sini ya. Jadi mungkin dia bilang dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi sebenarnya dia itu bohong gitu. Dan itu membuat kamu sedih dan sakit hati ya, kecewa. Tapi ya jangan sedih ya Leo. Jangan, kenapa sih harus menangis untuk orang yang mengkhianati kamu? Jadi kalau kamu udah pergi, kamu udah ninggalin dia, tapi aku lihat kamu kayak masih berharap gitu ya. Kamu mungkin berharap dia tuh bisa berubah ya, kembali lagi sama kamu Leo. Mungkin kamu masih cinta sama dia, padahal kamu udah tahu kalau dia tuh sebenarnya nggak baik untuk kamu. Dia udah menyakiti hati kamu, tapi kamu kayak masih ingin memperjuangkan hubungan ini kalau aku lihat ya. Jadi apakah memang segitu besarnya kamu ke dia, tapi dianya sendiri gimana gitu? Aku lihat di sini justru semakin kalian terpisah, justru kamu malah keinget dia terus gitu ya. Kamu semakin rindu sama dia, kamu merasa seperti kehilangan cinta sejati kamu gitu ya. Lalu apa gunanya kamu healing Leo kalau dia di sini masih ada di dalam cycle kamu ya. Jadi cycle-nya belum tertutup gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada yang selingkuh di sini ya. Jadi ada orang ketiga gitu ya. Ada orang yang banyak janji-janji di sini, tapi nggak pernah menepati janjinya gitu. Untuk beberapa di sini aku lihat mungkin ada yang selingkuh sama teman kerjanya dia sendiri ya, orang di tempat kerja atau teman lama gitulah ya. Jadi di sini sebenarnya ada banyak energi negatif ya, karena ada the devil di sini. Jadi sudah betul kalau kamu harus banyak-banyak berdoa di bulan ini ya. Aku juga lihat hubungan yang hanya sebatas have fun gitu ya. Di sini pasangan kamu ini dia punya banyak pilihan ya. Pasangan kamu itu memang suka ngerayu banyak orang dan tidur dengan banyak orang selain kamu ya. Jadi aku nggak tahu deh Leo, apakah menurut kamu ini biasa aja atau gimana gitu. Karena menurut aku dia nih nggak baik untuk kamu gitu ya. Aku juga nggak ngerti kenapa kamu masih berharap dia kembali sama kamu Leo. Kalau bukan hubungan yang toksik, mungkin ada yang suka main judi gitu ya, minum-minum alkohol gitu ya. Atau mungkin kalau kamu punya banyak uang di sini, pasangan kamu ini dia hanya suka manfaatin kamu gitu. Itu contoh ya. Jadi dia di sini nggak tulus, dia nggak setia. Kenapa kamu masih ingin mengharapkan dia lagi gitu? Kayak kamu masih pengen dia diberi kesempatan untuk berubah gitu. Karena aku sendiri juga bingung Leo. Kalau kamu memang masih mengharapkan dia lagi ya,
kamu tenang aja, karena aku lihat di sini kalian akan ada komunikasi lagi ya. Dan seperti biasa ya, dia mungkin akan minta maaf, tapi yang aku lihat di sini maafnya itu nggak tulus gitu, jadi hanya bohongan gitu. Karena dia tahu kelemahan kamu, Leo. Dia tahu cara mempermainkan perasaan kamu gitu. Karena dia tahu di sini kamu yang mengharapkan dia kembali gitu. Tapi ya kalau aku lihat di sini sih ya, jangan berharap dia udah berubah, karena enggak ya, dia enggak berubah. Kalau kamu tanya memangnya kamu salah apa gitu sampai dia tega ngelakuin ini semua, kamu sebenarnya enggak salah apa-apa ya, enggak ada yang kurang sama kamu. Ini kalau aku lihat memang sudah karakter sifat dia gitu ya, jadi dia tuh kayak punya sisi negatif juga gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak suka sama energi dia ya, dan di sini dia kayak nggak merasa bersalah gitu ya, dia nggak ngerasa ada yang salah dengan dirinya sendiri gitu. Dan kenapa seperti itu, karena memang itu udah bawaannya dia gitu, dia udah biasa ngelakuin hal itu gitu ya. Jadi kalau kamu masih mau nerima dia ya, kamu harus terima keadaan dia gitu ya. Jadi Leo, sebenarnya aku agak bingung di sini ya. Aku justru khawatir sama kamunya ya. Kamu di sini belum benar-benar healing. Jadi ya lebih baik kamu banyak berdoa gitu. Karena kamu tuh sebenarnya cantik ya, kamu tuh ganteng, kamu pintar, banyak orang yang suka sama kamu, Leo. Kamu harus tahu itu ya. Leo itu kan king and queen of the zodiac ya, jadi jangan pernah menurunkan derajat kamu tuh hanya untuk seseorang yang kamu pikir adalah yang terbaik untuk kamu, tapi sebenarnya enggak gitu. Kamu sebenarnya lebih daripada itu, jadi jangan deh ya. Kalau saran aku sih lebih baik jangan ya, lebih baik kamu move on, lebih baik kamu healing gitu. Untuk Leo cewek, aku lihat di sini ada yang suka banget sama kamu ya. Dia akan ngasih kamu bunga. Ini mungkin untuk Leo yang single ya, benar-benar single. Jadi ini hanya untuk spesifik orang ya, jadi bukan untuk semua orang. Mungkin dia akan ngajak kamu pergi dinner gitu ya. Orang ini suka sama kamu apa adanya, jadi kamu jangan khawatir sama penampilan kamu lah, baju yang kamu pakai, makeup gitu ya. Jadi santai aja gitu. Kalau di sini ada Leo yang baru putus atau baru bercerai, pisah dengan pasangannya, mungkin kamu sedikit bingung ya. Kamu punya banyak pilihan, tapi kamu gak terlalu peduli sama mereka gitu ya. Aku lihat di sini sih emang kamu lebih banyak diam gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya ada satu orang baru yang suka banget sama kamu ya. Aku lebih percaya sama dia ya, tapi kayaknya kamunya yang kurang suka sama dia ya. Mungkin dia bukan tipe kamu. Untuk beberapa dari Leo mungkin ya masih single ya, jadi dia mungkin akan ngajak kamu untuk nikah, tapi aku lihat di sini kamu masih pikir-pikir dulu gitu. Dan untuk Leo cowok, di sini ada cewek yang sebenarnya pengen serius sama kamu, tapi mungkin karena kemarin kamu pernah kecewa, jadi kamu masih bingung gitu harus apa gitu ya. Ya Leo, aku harap setelah kamu nonton reading ini
Semoga aja bisa sedikit membantu kamu dalam mengambil keputusan ya. Kalau memang kamu masih butuh waktu, ya ambil waktu dulu untuk healing sebentar ya. Nanti setelah pikiran dan hati kamu udah tenang, baru kamu bisa berpikir dengan jelas gitu. Kira-kira kamu harus apa gitu ya, jalan apa yang harus kamu ambil, yang mana yang harus kamu pilih, seperti itu ya. Kalau kamu lemah, kalau hati kamu lemah, yang ada orang akan mudah menipu kamu gitu ya, memanipulasi perasaan kamu. Jadi kamu harus tegas juga dengan keinginan hati kamu ya. Aku lihat ada mantan yang balik lagi, tapi mungkin beberapa dari Leo yang sudah pintar mungkin gak akan mau lagi kembali sama mantannya ya. Kalau memang begitu, itu bagus ya. Karena di sini aku lihat sih seperti kayak hubungan on and off gitu ya, hubungan yang toksik. Jadi lebih baik kamu lepaskan gitu. Karena aku lihat di sini ada salah satu di antara entah itu kamu atau pasangan kamu tuh yang gak jujur gitu ya, hubungan yang gak jujur gitu. Dan kamu akan menderita dan kecewa lagi Leo. Jadi mending gak usah deh ya. Kalau orang ini datang dan SMS atau telepon kamu lagi, ya saran aku lebih baik kamu menjauh aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu dealing dengan orang baru, sebenarnya aku lihat ada potensi ya. Sebenarnya di sini aku lebih percaya sama yang baru ini ya. Karena dia lebih, kayaknya dia tulus ya, sebenarnya dia suka banget sama kamu daripada si mantan kamu ini ya. Tapi mungkin kamu juga masih keingat mantan kamu ya. Mungkin mantan kamu juga balik ngerayuin kamu, atau mungkin juga karena kamu masih punya banyak pilihan di sini, jadi kamu nggak peduli sama dia gitu ya, orang baru ini. Tapi ya semua itu terserah kamu ya Leo. Hidup ini kan hidup kamu, jadi keputusan kamu sendiri. Kalau memang kamu masih ingin kembali sama mantan, ya terserah kamu juga ya. Kan kamu sendiri yang lebih tahu gitu gimana, mana yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu masih mau milih-milih dulu juga gak apa-apa gitu ya, itu lebih baik. Tapi karena yang penting itu nomor satu, kamu harus bahagia ya Leo. Oke Leo, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. I love you, bye bye.